Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga virus yang melanda negara kita ini cepat berlalu supaya kita bisa tetap bertatap muka. Untuk anak ibu kelas 11 akuntansi 1 dan 2, pada kesempatan video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran administrasi perpajakan sambungan dari yang kemarin, yaitu fungsi pajak. Nah, sekarang dianya yang jenis-jenis pajaknya. Nah, seperti biasa, di akhir video akan ibu berikan 3 pertanyaan, yang mana nanti setelah anak-anak ibu semuanya mencatat dari yang ibu jelaskan, kemudian menjawab pertanyaan dari ibu dan kirim ke WA pribadi ibu. Nah, mungkin sudah tahu ya kebiasaan ibu bagaimana. Baiklah, langsung saja ibu jelaskan ya. Jenis-jenis pajak ini kemarin ibu bilang dapat dikelompokkan banyak bagiannya, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 bagian. Yang pertama, mengelompokkan pajak menurut pihak yang menanggung. Nah, itu jenis-jenis pajak yang pertama, yaitu mengelompokkan pajak menurut pihak yang menanggung. Di sini dibagi menjadi 2. Yang A, pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala pada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Nah, intinya adalah surat ketetapan pajak di dalamnya terdapat beberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, untuk dia pajak langsung, artinya di sini kita sebagai wajib pajak membayar pajak kita sendiri. Nah, contohnya apa, Bu? Ini ada contohnya ya. Contoh pajak langsung adalah dia PPH, pajak penghasilan diri kita sendiri. Kalau kita bekerja pasti kita dikenakan pajak ya. Kemudian apalagi PBB. Apa PBB? Pajak bumi dan bangunan. Nah, jika kita mempunyai tanah beserta rumah, itu sudah dikenakan pajak. Siapa yang menanggungnya? Diri sendiri, artinya di situ dia pajak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak hanya bila wajib pajak melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala. Pajak hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Nah, kalau tadi dia pajak langsung, itu artinya kita yang membayar langsung, ya kan? Nah, kalau dia pajak tidak langsung, kita membayar pajaknya saat kita gunakan. Contohnya apa di sini? Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah. Itu dia untuk pajak tidak langsung. Kemudian pengelompokan yang kedua, dia ada mengelompokkan pajak menurut sifatnya. Nah, di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Nah, kalau dia subjektif, apa itu subjek? Subjek itu adalah diri kita, orangnya. Nah, yang dimaksudkan di sini, kita untuk contoh subjektif ini hampir sama dengan pajak yang langsung. Kalau tadi bilang pajak langsung, kita yang membayar langsung atas wajib pajak kita jika kita seorang pekerja. Nah, kalau dia subjektif, karena kita sebagai wajib pajak, kita subjeknya, maka kitalah yang membayar pajaknya. Itu sama dengan PPH contohnya untuk yang subjektif ya. Kemudian ada yang kedua, pajak objektif. Pajak yang bersifat kebendaan, yaitu
pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Nah, untuk contohnya apa ini, Bu? Objeknya. Nah, anak-anak Ibu tahu ya artis Syahrini. Nah, artis Syahrini itu dikatakan sebagai, kita contohkan Syahrini ya supaya gampang. Nah, Syahrini itu dikatakan sebagai wajib pajak. Ya, dia sebagai wajib pajak karena subjek dia kena, objek dia juga kena. Kenapa, Bu? Subjek dia dikatakan sebagai diri wajib pajak karena dia memiliki penghasilan yang lebih dari 2,5 juta untuk dikatakan sebagai wajib pajak setiap bulannya. Nah, yang kedua dia dikatakan sebagai pajak objektif. Kenapa dia dikatakan objektif, Bu? Dia memiliki barang-barang mewah. Dia memiliki jet pribadi. Nah, objeknya atau bendanya yang dikenakan pajak. Nah, anak-anak Ibu sudah ngerti ya? Bisa dibedakan ya. Kalau dia subjek menurut sifatnya diri wajib pajaknya. Kemudian objektif dia ke objeknya atau kebenarannya. Jadi Bu, kalau misalkan saya memiliki saya tidak dikatakan sebagai wajib pajak karena penghasilan saya kurang dari 2,5 juta. Kemudian saya mempunyai jet pribadi. Itu gimana, Bu? Nah, anak-anak Ibu dikenakan pajak objeknya. Nah, membayar pajak jetnya tetapi subjeknya tidak membayar ya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya. Di sini dia dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama dia ada pajak pusat. Pajak pusat atau pajak umum atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk keperluan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya apa, Bu? Pajak penghasilan, kemudian PPN, PPH, PPNBM dan bea materai. Kemudian yang B dia ada pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Nah, artinya di sini dia hanya, kalau dia pusat pajak umum menyeluruh. Kalau dia daerah hanya di daerah tertentu seperti di kabupaten atau di kota madya. Nah, itu dia untuk lembaga yang ketiga ya, pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya. Nah, untuk pertanyaannya, untuk video kali ini Ibu hanya menjelaskan jenis-jenis pajaknya saja ya. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu coba sebutkan pengertian dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, coba sebutkan contoh dari pajak tidak langsung. Yang ketiga, dan yang kedua ya, yang ketiga, coba sebutkan jenis-jenis pajak. Nah, anak-anak Ibu dicatat ya dari yang Ibu jelaskan, kemudian kerjakan soal yang Ibu berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selamat pagi.